Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film terbaru yang mengisahkan seorang pemuda yang sengaja menyamar pura-pura lemah. Ternyata seorang pendekar berilmu tinggi. Dia sengaja menyembunyikan kesaktiannya demi mengungkap siapa yang telah membantai seluruh keluarganya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Film berawal, kita berfokus pada 3 sekte besar, yaitu Lembah Toyun yang dipimpin oleh keluarga Yu, Istana Kegelapan Tingkat 9 sebagai penguasa dunia persilatan, dan Biro Jasa Pengawalan yang dimiliki oleh keluarga Yin. 5 tahun yang lalu ada rumor munculnya sebuah kitab bernama Kitab Suci Puyuan, kitab kungfu yang memiliki kekuatan tingkat tinggi. Siapapun yang berhasil mempelajarinya akan menjadi pendekar terhebat di dunia. Sayangnya seluruh keluarga Su yang menjaga kitab tersebut telah dihabisi tak tersisa, hingga kitab Puyuan tak diketahui keberadaannya. Namun kini kitab tersebut muncul kembali secara misterius, yang akan dimulai dari perjalanan seorang gadis bernama Baiwan, seorang juru masak di kediaman keluarga Yin, Biro Jasa Pengawalan Barang. 是而今最火爆的话本作者，但接下来的故事怎么样，你一定知道吧？能不早吗？各位今天这么早，火爆的话本作者，读者每日都……对呀，哎呀，你快跟我们说，你怎么来了？ Baiwan berhasil lolos dari orang-orang yang meminta lanjutan buku cerita yang ditulis majikannya. Tak lama awan terlihat menghitam akan turunnya hujan. Baiwan pun bergegas pulang. Putri ketua Yin yang bernama Muki meminta bantuan kepada Baiwan. Dia tak ingin menikah dengan orang yang tak pernah dikenalnya. Dia tak ingin pergi dari kediaman, hanya ingin menulis buku cerita. Baiwan menyarankan untuk menerima lamarannya karena calon pria adalah putra ketua sekte Lembah Toyun bernama Lin Peng. Namun Muki tetap teguh dengan pendiriannya, tak ingin menikah. Tak ada jalan lain, Baiwan membuat siasat dengan membuat jelek muka sang putri. Tak lama mereka pun dipanggil sang ayah untuk bertemu dengan Lin Peng. Namun setelah bertemu, Muki terkejut ternyata calon prianya tampan. 那个人你就知道还长那么帅，怎么会打老婆？有点帅，是挺帅。金不球，你这不是都已经这副模样了，还肯出来相见，足见诚。你这脸怎么了？无妨的，你是否愿意加入我桃源谷？不过我们桃源谷向来不强人。我愿意。啊？ Baiwan sedih karena akan kehilangan Muki yang dari dulu selalu bersamanya. Tersengaja dia melihat seseorang yang meminta bantuan mengantarkan barang berupa sebuah kitab. Namun ditolak oleh Tuan Yin karena semua petugas sibuk membantu pelaksanaan pernikahan putrinya. Baiwan yang hanya seorang juru masak tergiur melihat upah yang besar. Dia pun menawarkan diri untuk mengantarkan barang tersebut. 我从来都没有离开过镖局，被小姐保护的5年里，我愿意独闯江湖。 江湖，我来了。 Dimulailah perjalanan Baiwan mengantarkan sebuah kitab ke wilayah Tongju. Di tengah perjalanan di sebuah kota, dia melihat pertunjukan musik yang dimainkan seorang pria bernama Jin Yu. Ternyata Jin Yu bukan orang sembarangan. Dia mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang sedang mengincar kitab yang dibawa Baiwan. Mereka dijuluki geng tanah. 几招，咱们就把他给办了。我就是个小妞。大哥，看老子不撕了你！让人看，上车！你个臭卖艺的也敢管老子？你还想动手？老子给你擒咋了？啊！住手！小心节外生枝，走。 Geng tanah memilih untuk mengalah dan pergi karena misinya takut gagal. Jin Yu pura-pura tak bisa kungfu. Dia berterima kasih kepada Baiwan telah mengusir mereka. Setelah berkenalan, Baiwan pun melanjutkan lagi perjalanannya. Dan di sepanjang jalan banyak orang-orang yang menggunakan trik melakukan kejahatan. Namun Baiwan yang cerdas tak tertipu oleh tipu daya mereka. Lalu dia memasuki sebuah kedai untuk istirahat. Dan terlihat geng tanah masih mengikutinya. 客官，没有。怎么又是他呀？太巧了吧！ 哭成这样。 Saat Baiwan lengah, salah satu dari mereka menaburi sesuatu dalam makanan Baiwan, namun terlihat oleh Jin Yu. Dia berpura-pura melemparkan sesuatu yang membuat makanannya tumpah. Jin Yu memohon maaf dan akan mengganti makanannya. Namun saat makanannya sudah datang, mereka ingin mencelakai lagi Baiwan. Namun dihalangi oleh Jin Yu yang pura-pura lemah. 是香蕉。啊？什么事啊？金姑娘小心！站住！别跑！多谢金姑娘，加上这次，他在那边。
Baiwan mulai curiga bahwa mereka ingin mengambil kitab yang dibawanya. Tak lama mereka pun muncul kembali. Namun Jinyu masih pura-pura lemah, dia tak ingin diketahui identitas aslinya. Hingga mereka berhasil menangkapnya. Sementara di markas Biro Jasa terlihat pendekar Ryu sedang berlatih. Jin 小姐， 玉公子， Saat mereka sedang berbincang, tak lama sang ayah muncul. Dia mengabarkan bahwa Baiwan sedang dalam bahaya. Ternyata barang yang diantar Baiwan adalah kitab Puyuan. Kini seluruh pendekar dari penjuru bumi mengincarnya. 百万恐怕出事了。什么？现在整个江湖都已经盯上他的这趟镖，是失传已久的蒲原之。那我们现在应该赶紧去找百万啊，爹！我一定会派人寻找百万古小姐，你放心，娘，等有了消息一定会告诉你。 Akhirnya mereka berdua dikurung di sebuah gubuk. Baiwan yakin bahwa kitab yang dibawanya bukan kitab sembarangan. Namun dia belum mengetahui bahwa kitab tersebut adalah kitab Puyuan yang dicari seluruh pendekar. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan kitab tersebut. Ternyata geng tanah diperintah oleh petinggi sekte lembah Toyun yang bernama Yu Chen. Namun dia marah karena kitabnya tak bisa dibuka, tersegel sangat kuat. Baiwan pun membuat siasat dengan berkata jika dibuka paksa akan meledak dan menghancurkan kitabnya. Salah satu penjaga yang mendengar perkataan Baiwan bergegas pergi memberitahu tuannya. Lalu mereka berdua pura-pura saling jatuh cinta dan melakukan janji pernikahan. 徐某发誓，苍天为证，永远只爱百万姑娘一人。我娶百万姑娘为妻，矢志不渝。不能拆！他们竟是镖局的木盒，爆炸了！ Siasat pun berhasil, mereka tak berani membukanya secara paksa. Baiwan dan Jinyu dibawa dan dipaksa untuk membukanya. Namun setelah kitabnya dipegang akan dibuka, Baiwan berhasil menakuti semua orang akan meledakkan kitabnya. Dan tiba-tiba Yu Chen muncul pura-pura menjadi seorang pahlawan. 我跟金氏镖局可是故，你们地鼠帮无恶不作。哎，别让他们跑了！跟猪姑娘，跟我走。啊，走走走，快走！ Mereka berhasil lolos dan memasuki kediaman keluarga Yu. Yu Chen berpura-pura menyelamatkan mereka berdua dan diizinkan untuk tinggal di sana sambil menunggu kesempatan untuk merebut kitabnya. 多谢于公子出手相救。在下于琛。还好那个于公子仗义出手，不仅救了我们，还收留了我们。 Setelah dipikir lagi, mereka berdua curiga bahwa Yu Chen juga sama ingin mencuri kitabnya. Mereka pun menemui Yu Chen untuk pergi berpamitan. Yu Chen menolak dengan alasan demi keselamatan Baiwan. Dia berpura-pura baik dan membujuk akan melindungi Baiwan sepenuhnya dan akan aman jika selama berada di kediamannya. Namun dengan mengejutkan, Jinyu akan pergi dan membiarkan Baiwan tinggal di sana sendirian. Yang sontak saja membuat Baiwan 你 marah. 说什么？好好待在于府，我自然会护你周。自然赞同你的一切安排。啊？可能轻易让他留在这可？我把你当朋友。那就好，自会向二位正式的辞行。 Salah seorang pendekar utusan Sekte 9 menginfokan kepada petingginya yang bernama Suyi bahwa gadis yang membawa kitab Puyuan sedang bersembunyi di kediaman keluarga Yu. 他是死是活都不重要，此次任务务必谨慎。他手里那本经书到底是真是假，你我都逃不过一死。任何人知道我们九重。 Rombongan keluarga Yin mulai bergerak menuju lembah Toyun untuk melangsungkan acara pernikahan. Mereka beristirahat di tengah perjalanan. Muki tersengaja mendengar percakapan Lin Peng dan pengawalnya bahwa sebenarnya pernikahan ini hanya demi lembah Toyun. Dia akan berusaha membuat rumah tangganya harmonis meski belum menyukai Muki. Yang sontak saja membuat Muki terkejut dan kecewa. 少谷主，他根本就不喜欢我。什么两家婚约吗？ 就算是为了桃源谷，也得把这婚事完成了。这两家婚约岂能儿戏？ Jinyu dan Baiwan yang masih berada di kediaman Yu Chen membuat siasat lagi dengan mengatakan bahwa kitabnya sudah dibuang keluar benteng. Yu Chen yang mendengarnya bergegas pergi mencari. Namun tak lama petugas melaporkan bahwa mereka berdua sudah melarikan diri. Mereka terus dikejar hingga malam hari. Namun saat di tengah keramaian, Jinyu melihat petinggi Sekte 9 yang diduga sedang mengincar kitab juga. Jinyu pun dengan segera membawa Baiwan. Namun saat mereka memakai topeng, Baiwan terkejut seperti pernah terjadi dan mengenalnya. Yang ternyata memang Jinyu pernah bertemu dengan seorang gadis yang sangat mirip dengan Baiwan. Jinyu pada saat itu mengenalkan dirinya bernama Yi Pei. 我是不是在哪见过你啊？ Tak berselang lama, Yu Chen tiba di sana dan melihat mereka. Baiwan pun pergi sendiri, tak ingin menyusahkan Yinju. Dan akhirnya Baiwan terkepung oleh Yu Chen dan pasukannya. 小美女，大家快来看一看！神火画旗啊！我没有画节，我没有画节。我退！别撞他！
要经书是吧？书我撕烂了我也不给你，我。这是要上哪儿啊？Baiwan berhasil lolos dan bertemu kembali dengan Yinju, lalu mereka menaiki kereta kuda. Tak lama Yu Chen muncul namun tak berhasil menemukannya. Begitu juga dengan Su Yi yang kehilangan jejak 他 Baiwan. 身边的情势绝对不是一般人，不是要查清那本经书的真假吗？重要的是必须给我找到那个镖师，必须给我找到那个押镖人。是。 Akhirnya mereka berhasil melewati kota dan ternyata yang memiliki kereta kuda adalah sepupu Yinju, dia bernama Suju. Mereka pun beristirahat di tengah perjalanan. Yinju mengatakan bahwa perjalanan Baiwan mengantarkan kitab sangat berbahaya. Seluruh pendekar pasti mengincarnya. Namun dengan seketika Baiwan senang saat Yinju mengatakan dia dan sepupunya akan pergi ke wilayah Tongju karena tujuan Baiwan juga sama akan mengantarkan kitabnya ke wilayah tersebut. Mereka memiliki tujuan yang sama. 知道屈公子和表妹接下来打算要去哪儿啊？即将前往同州一带。是啊，同州？那我们岂不是同路啊？我们真的要一同上路吗？既然如此，不如我们结伴上路吧。一起上路才热闹呀！那就这么定了。了。 Yinju yang masih penasaran bertanya asal-usul Baiwan. Namun Baiwan hanya mengatakan sejak kecil tak pernah keluar dari kediaman keluarga Yin. Yinju masih teringat jelas saat dia bersama kekasihnya yang sangat mirip dengan Baiwan. 是从小在金氏镖局里长大的吗？当真没有离开过金氏镖局。是啊，我在镖局长大。那自然，我也得找到你。3天后见，你却没有出现。 Seorang pendekar bernama Jansan muncul membuat tidur Baiwan. Lalu dia menghampiri Yinju yang ternyata Yinju adalah ketua sekte Tingkin yang bernama Kyujing dan Suju adalah putri ketua sekte Su. Jansan adalah pengawal rahasia Yinju. Dia ditugaskan untuk mengawasi dan membantu Yinju dimanapun berada. Misi Yinju saat ini mencari kekasihnya yang kini sangat mirip dengan Baiwan. Yinju harus melindungi Baiwan sampai mengetahui apakah dia kekasihnya atau 我会尽早 bukan. 弄明白，你必须尽早做决断了。他到底是不是我要找的那个人？那边调查的怎么样？灯会上出现书而来，他们肯定会再次出现。术士何门合派，为首的武功极其高强。 Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya menuju desa Tongju. Sementara Su Yi masih belum menemukan jejak Baiwan. Namun pelayannya menginfokan bahwa kitab tersebut akan diserahkan kepada seorang pengembara bernama King Song. 但手下猎有发现，可有查出是哪家门派之人，是要送给一个叫青松克的人，绝不能让经书落入他人手中。那你必须立马找到那个押镖人金百万。此事我会回宫向公主汇报。青松克。 Yinju berusaha mencari tahu kebenaran tentang Baiwan. Dia bertanya sekali lagi tentang latar belakangnya. Akhirnya Baiwan menjelaskan bahwa dia memasuki kediaman keluarga Yin 5 tahun yang lalu. Sebelumnya dia tak ingat apapun, dia hanya memiliki sebuah gantungan kayu kecil. Yinju sangat terkejut melihat benda tersebut yang dibuatnya sendiri. Terungkap sudah bahwa Baiwan adalah kekasihnya yang menghilang 5 tahun yang lalu. Misi pencarian kekasihnya sudah selesai. Kini ada misi yang jauh lebih besar. 爷，我都已经没有了。 5年前，才被小姐捡回镖局的。不，让我不要把身世告诉外人。你这一天天的鬼鬼祟祟的，给我。替我承受了。想必是重要之人精心所造，我只会希望姑娘好生收藏着。 Saat Baiwan memasuki kereta kuda, tak sengaja menemukan plakat sekte Yan yang terkenal dengan tabib saktinya. Namun saat keluar, Baiwan terkejut mendengar Suju memanggil Yinju Tuan Muda Kyu. Ternyata dia bukan sepupunya. Dan Baiwan lebih terkejut lagi saat mereka mengatakan akan merebut kitab yang dibawa Baiwan. 为什么我们不直接抢了他的经书呢？否则他要是带着经书跑了，我们就首要任务就是稳住那个。这事儿我自有打算。火折子找不见了，你们看见了吗？金姑娘，现在是跑不掉的，必须等待时机。 Pada malam harinya, Baiwan berhasil melarikan diri setelah mengetahui tujuan Yinju dan Suju. Yinju pun panik dan bergegas mencarinya. Sementara Baiwan yang sudah jauh berlari memasuki sebuah penginapan. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Yu Chen dan pasukannya muncul di sana. Akhirnya Baiwan tertangkap lalu diikat, dan kitabnya berhasil didapatkan. Saat mereka sudah tertidur, Baiwan berhasil meloloskan diri dari ikatannya. Namun tiba-tiba mereka bangun kembali saat Baiwan akan pergi, dan dengan tepat waktu Yinju muncul. 放开他。经书可以给你。 经书不能给他！过去！你们怎么这么卑鄙啊？拿了经书还不放人？别让他跑了！小心！
Ketua Sekte 9 yang bernama Jing Yuan mengumpulkan para ketua sekte untuk membahas rumor tentang munculnya kembali kitab Puyuan. Jing Yuan menduga ada unsur kesengajaan menyebarkan rumor bahwa kitab Puyuan muncul kembali yang kini sedang dibawa oleh petugas dari Biro Pengawalan. Diduga tujuannya untuk menggemparkan dunia persilatan agar saling bertarung memperebutkan kitab tersebut. 再现江湖有蹊跷啊！5年前徐家灭门一案，理应还继续交由九重幽宫弟子前去调查。九重幽宫在武林中一向公正无私，既得大家如此信任，义不容辞。 Suyi yang belum berhasil menemukan Baiwan untuk sementara kembali ke markas besar Sekte 9 dan terlihat putra ketua Sekte 9 yang bernama King Yun sedang berlatih. Baiwan masih tak sadarkan diri akibat benturan di kepalanya. Yinju teringat kembali masa lalunya saat bertarung dengan Baiwan. Tak berselang lama, akhirnya Baiwan sadar kembali. Dia marah karena Yinju telah membohonginya. Tujuannya sama dengan mereka, mengincar kitabnya. Akhirnya Yinju mengatakan yang sebenarnya, bahwa nama aslinya yaitu Kyujing, ketua sekte Tingkin. Yujing juga menjelaskan tentang kitab yang dibawanya. 我问你，你早就一切计划好了，你刻意向我隐瞒武功，你到底是谁？都是为了真经，对不对？在下姓屈，单名一个征字。所以你就是那个听琴院院主。武林也风波再起。 时隔5年，蒲元真经重现江湖。5年前，徐家满门被灭口。蒲元真经正是5年前失踪的蒲元真经，就是查明这本真经背后所隐藏的一切。这下，姑娘放心了吧？ Yujing bertemu lagi dengan Jian San, yang ternyata Yujing lah yang telah menyebarkan ke penjuru negeri bahwa kitab Puyuan muncul kembali. Tujuannya untuk memancing musuh keluar. Namun tak disangka pengantar kitab tersebut adalah kekasihnya yang hilang 能 ingatan. 确定他就是你要找的人吗？你的计划一变再变，因为他的出现。 你为了引出仇家， King Yun menghadap ayahnya mengajukan diri untuk mengatasi masalah kitab Puyuan. Namun sang ayah menolak karena kasus tersebut sudah ditugaskan kepada Suyi. 所以想主动请缨查蒲元真经一事。尊上，此事已交由我的血月使了，还望尊上酌情考量，属下也一定能妥善完成任务。你忙你的去吧。决定了，此事不用再提。属下明白，属下告退。 Suju akhirnya menemukan Yujing, mereka pun berkumpul kembali. Suju menjelaskan bukan ingin merebut kitab, namun jika kitab masih di tangan Baiwan, maka nyawanya akan terancam. 苏小姐，金姑娘你也别生气了。你还偷跑呢，自作自受。交出蒲元真经，是不是？说一直在他手上，他小命必然不保。你这一行本来就是为了调查蒲元真经一事的，是为了真经，那你们跟于琛有什么？ Baiwan dan Yujing yang masih berada di desa Tongju berencana akan melanjutkan lagi perjalanannya menuju desa Yinsu. Baiwan akan menyerahkan kitabnya kepada King Song di desa tersebut. Namun tak lama tiba-tiba Baiwan tak sadarkan diri. Yujing akan mengantarkan kitabnya tanpa Baiwan karena perjalanannya akan sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, Baiwan pun tersadar. Muncul pelayan mengantarkan makanan dan sebuah surat dari Yujing. Baiwan marah karena kitabnya telah dibawa. Dia pun bergegas pergi dan akhirnya Baiwan menemukan mereka. 是屈某低估了金姑娘，你以为给我下了药就能甩得掉我？狐狸，亏我那么信任你，经书还给我。所以我才决定铤而走险，帮你送这套。屈某不忍心看到你在涉险，一路去银雪村艰险重重。你干嘛呀？再见。就一定会把经书送到的。救命啊！有没有人啊？把我放下来！ Suyi melaporkan kepada ketua Sekte 9 bahwa King Song adalah keturunan terakhir Sekte Su yang ditugaskan untuk menjaga kitab secara turun-temurun. Ketua memutuskan akan turun tangan sendiri untuk mendapatkan kitabnya. 经书是要送给一个叫青松客的人。当年徐家唯一的旁支后子一定会设法为尊上夺得经书。本座会亲自出马。 Yujing dan Suju tiba di sebuah penginapan untuk istirahat. Namun tak disangka ternyata Baiwan berhasil mengajar mereka hingga tiba di sana. Yujing pun memasuki penginapan namun Baiwan tak diperbolehkan masuk. Karena kesal, Baiwan membuat pengumuman bahwa Yujing dan Suju adalah orang jahat yang telah mencuri barangnya. Tak butuh waktu lama, semua masyarakat pun percaya hingga mereka semua ketakutan. Yujing mencoba menakuti Baiwan namun dia rela mati demi tugasnya. Tak ada jalan lain, Yujing pun memberikan kitabnya dan akan mengawalnya hingga ke tempat tujuan. 竟然真以为经书要伤我，只能在你的性命和经书中选一样，将它送达是我的使命，哪怕是没命，我也不会放弃的。选后者也无计可施，只能让你随我们一同上。哼，自然要我送才是了。自然护送到底。
Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kediaman King Song. Namun ada yang aneh, kediamannya sepi tak berpenghuni, seperti sudah terbengkalai lama. Dan tiba-tiba Yujing mengalahkan mereka dalam sekejap. Semua terkejut, ternyata orang yang bernama King Song sudah tewas 1 tahun yang lalu. Dan kitab yang dibawa Bai Wan palsu. Namun Bai Wan tak memperdulikan asli atau palsu. Yang penting dia sudah menjalankan tugasnya. Yujing menyuruh Suju untuk pulang ke sektenya. Dia juga menyarankan agar Bai Wan untuk segera kembali ke biro pengawalan. Dan berita pun tersebar dengan cepat bahwa kitabnya palsu. Jian San sedang mengawasi salah satu pendekar bertopeng yang diduga orang yang dicari oleh Yujing. Dia pun dengan segera melaporkannya. Yujing teringat saat seluruh keluarganya dihabisi. Ternyata Yujinglah salah satu keturunan sekte Su yang masih hidup. Sekte besar yang menjaga kitab Puyuan. Misi Yujing hanya satu, yaitu balas dendam. Dan akhirnya dia berhasil memancing musuhnya keluar. Sementara Bai Wan yang sedang berjalan sendiri dihadang juga oleh pendekar bertopeng lainnya. Namun tiba-tiba muncul Jian San. Yujing berhasil mengalahkan kesaktian pendekar bertopeng dan melarikan diri. Lalu dia bergegas menolong Bai Wan. Yujing juga berhasil mengalahkannya dengan mudah. Namun saat Yujing akan pergi, Bai Wan memohon untuk tetap bersamanya karena ditakutkan pendekar tersebut akan muncul kembali. Tak disangka pendekar bertopeng yang dikalahkan oleh Yujing adalah Jing Yuan, ketua sekte 9. Dia terkejut masih ada pendekar yang mampu menandinginya. Dan ternyata dialah yang telah menghabisi seluruh keluarga Yujing untuk mencuri kitab Puyuan demi menjadi pendekar terhebat di dunia. Saat itu Jing Yuan berhasil mendapatkan kitab Puyuan namun kurang 2 halaman. Dia tetap memaksakan diri untuk melatihnya. Namun tak disangka ilmu tersebut tak sempurna yang mengakibatkan serangan balik energi ke dalam tubuhnya. Sejak saat itu Jing Yuan kerasukan ketika munculnya bulan purnama dan bulan sabit. Hanya ada satu solusi, yaitu harus menemukan 2 halaman tersebut. Maka semua serangan energi balik akan hilang. Bahkan Jing Yuan akan menjadi pendekar tak tertandingi. Dan untuk menyembuhkan luka dalam akibat pukulan Yujing harus mendapatkan teratai salju Tianshan yang hanya ada satu di dunia, yaitu di lembah Toyun. 最后2页真经，尊上，最后1朵雪莲。目前这世上只有桃源谷云山雪莲，
方能治愈此伤。桃源谷。Yujing dan Jiansan membuat siasat agar bisa terus melindungi Baiwan. Dia mengatakan harus menepati janji kepada mendiang orang tuanya bahwa setelah umur 25 tahun, tepatnya bulan depan, Yujing harus menikah. Dia harus mencari seorang istri untuk dinikahi. Baiwan bingung antara harus menghadiri pernikahan Muki ke lembah Toyun atau membantu Yujing. Namun dengan mengejutkan, Yujing mengatakan jika setelah menikah maka tak akan lagi bertemu dengannya. Yujing pun pamit pergi yang membuat Baiwan cemas, bingung dan galau. 再也见不到了吗？要无需再送，还望珍重，海角天涯，我们再也不见了。无论早晚，终有一别。说过的永远温热，话不如沉默。海角天涯。Akhirnya Baiwan mengambil keputusan. Dia menghadang kereta kuda Yujing. Dengan mengejutkan, dia mengatakan bahwa dirinya bersedia menikah dengan Yujing. 金姑娘还有何事？那你娶我吧。那就当我什么都没说。如果你要是不愿意的话，好，我说好。 Siasat Yujing berhasil. Akhirnya kini dia bisa melindungi Baiwan setiap saat. Karena memang sebenarnya Baiwan adalah kekasihnya, hanya dia masih hilang ingatan. 礼金情意重，就如同对待你的狐狸挂坠一样，还望姑娘对待这簪子。 Ketua Sekte 9 menugaskan Suyi dan putranya untuk pergi ke lembah Toyun menghadiri undangan pernikahan, sekalian mencari teratai salju Tiansan. Namun King Yun kecewa karena plakatnya dipercayakan kepada Suyi. Dia pun keluar menyendiri dan teringat masa lalunya. Sejak kecil King Yun tak bisa melihat. Dia memiliki teman satu-satunya yang selalu menjaga dan membuatnya bahagia. King Yun dapat melihat setelah dewasa dan ternyata teman sejak kecilnya adalah Baiwan. 有什么好事吗？那我等你回来，我要第一个见到你。阿楚。 Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kota lembah Toyun. Yujing memutuskan untuk menemani Baiwan ke lembah Toyun, sekalian menjalankan misinya karena diduga pendekar bertopeng akan mendatangi lembah Toyun untuk mendapatkan teratai Tiansan. Namun tak disangka Jiansan bertemu kembali dengan Suju. 神医苏哲哲名遍天下，你认识我呀？ 好好记着吧啊！ Suju terkejut melihat Yujing bersama Baiwan. Akhirnya mereka berkumpul kembali dan beristirahat di sebuah kedai. Suju marah dan cemburu ketika Yujing mengatakan bahwa dia akan menikahi Baiwan. 路上，我对百万姑娘早已情。啊，对啊，金百万，你忘了？桃花酥留下啊你！ Suju mendatangi Baiwan dan mengatakan yang mengejutkan bahwa semua ini hanya siasat Yujing saja, yang setak saja membuat Baiwan kecewa. Keesokan harinya Yujing mendatangi kamar Baiwan, namun dia sudah pergi. Dia mengatakan dalam surat akan pergi sendiri ke acara resepsinya. Yujing dan Jiansan mendatangi sekte lembah Toyun dan terlihat Baiwan sudah berada di sana, menyamar menjadi pelayan juru masak. Tak lama Suyi utusan sekte 9 pun muncul. 贵宾吧，欢迎欢迎。早天闻听琴院院主气度不凡，在下有礼了。 在下九重幽宫大弟子紫金。Baiwan yang kini menyamar menjadi pelayan melihat seseorang yang seperti dikenalnya. Ternyata King Yun, putra ketua sekte 9 juga menyamar menjadi pelayan. Dia akan mencari teratai Tiansan. Saat sedang di dapur, King Yun muncul dan dimarahi oleh ketua pelayan karena telat. Baiwan pun menolongnya. Namun King Yun terkejut mendengar suara Baiwan. Ternyata dulu ketika dia sembuh bisa melihat Baiwan sudah tak ada lagi di sisinya. Jadi King Yun belum sempat melihat wajah Baiwan, hanya mengenali suaranya saja. 到时候你不仅能看见我，我叫金百万。 很像我从前认识的一个人。能像以前的人，现在一个又说我声音小，你怎么这么快找到这儿了？ 姑娘说的这个人是我。 Akhirnya mereka berdua bertemu kembali. Yujing mengatakan tak akan memaksa jika Baiwan akan membatalkan pernikahannya. Semua tergantung keputusan Baiwan. Yujing pun menceritakan kepada Jiansan tentang Baiwan membatalkan pernikahannya. 解除婚约， 找到个夫人，却又被搅黄。 我去帮你说服他。 坐下吧，婚约不会那么轻易解除。 Rombongan pengantin masih dalam perjalanan. Namun kini Lin Peng mulai menyukai Muki, yang sedak saja membuat hati Muki senang. 乔姑娘，我中意于你，你就是我梦寐以求的意中人。我也是。此生，我一定会竭尽全力。
Dan akhirnya mereka tiba di lembah Toyun. Orang tua Lin Peng menyambutnya. Tak lama muncul pelayan membawa beberapa buku yang berisi peraturan lembah yang harus dipatuhi oleh Muki. Yang sontak saja membuat Muki terkejut. Lalu mereka dibawa ke kamarnya untuk istirahat. Dan tiba-tiba Baiwan muncul. 金总表堂，哎呀，回来就好。下听情愿屈征。没事就好，没事就好。哦，我哎呦死了，失敬失敬失敬，让他们在那会儿。哈，请请。 Saat Baiwan dan Muki sedang berada di luar kamarnya, tiba-tiba muncul sekelompok pendekar murka. Dia menuduh bahwa Baiwan telah menukarkan kitab Puyuan dengan yang palsu. Saat mereka akan menyerang, tiba-tiba 我看谁敢动本院夫人！你们俩就是剑手自盗，狼狈为亲眼所见那本蒲元真经就是假的，还空口白牙的污蔑经世镖局。于公主，诸位，这里发生何事？经书一事得有个交代。就是没错。这蒲元真经事关重大，还请屈院主公布真相。屈某也会解释清楚。啊，这可以，请走，告辞，告辞。 ternyata Suyi mengejar Baiwan karena dendam pribadi. Peristiwa tersebut terjadi 5 tahun yang lalu. Dia pernah menghabisi Baiwan. Namun kini Baiwan muncul kembali dan masih hidup. Suyi akan menghabisinya besok pada acara pertemuan kerabat wanita. 不管是不是他，我们身上又肩负着偷选粮的任务。如今桃源谷高手如云，我自然不会耽误正事取他性命的好机会。 Acara pertemuan para wanita pun digelar, yang dihadiri oleh para pendekar wanita dari berbagai sekte termasuk Suyi berada di sana. Muki dengan sangat grogi memperkenalkan diri sekaligus membuka acara tersebut. Namun saat akan memainkan musik, Muki minum dulu yang ternyata sudah dimasukkan sesuatu oleh Suju, yang tujuannya untuk Baiwan. 共饮一杯吧。百万这个主意好，我们共饮此杯。玉夫人客气了。给您倒上。来玉夫人晚上，也来。 理法，连自己喜欢。 Sementara Yujing dan para ketua sekte lainnya berkumpul untuk mendiskusikan tentang masalah kitab Puyuan. Ketua lembah meminta penjelasan kebenaran tentang kitab tersebut selama perjalanan dari Biro Jasa ke wilayah Yinsu. 把诸位汇聚于此，就是要共同商讨蒲元真经。这一定是有人故意陷害我金世镖，还请屈院主道之详情。想必诸位早有耳。金世镖局偷运蒲元真经一事，1个月以前，经书重现。 江湖纷争在所难免。调查之名，偷梁换柱呢？万一你原本就对经书有所图谋，当真不知道这是一本什么样子的书吗？阁下如此觊觎经书，这经书也不翼而飞。5年前，徐家惨遭灭。习练此功之人，极易走火入。蒲元真经虽是威力取灭亡，去偷这样一本经书的，不论经书真假了。 Suyi memanfaatkan kesempatan saat mereka semua sedang tak sadarkan diri, dia akan menghabisi Baiwan. Namun tiba-tiba King Yun yang tersengaja lewat melihat tanda di lengan Baiwan. Suyi pun membatalkan aksinya setelah ditegur oleh King Yun. Tak lama muncul para ketua sekte yang terkejut melihat semua para wanita tak sadarkan diri. 夫人，秋儿，这是喝了多少酒啊？这今日桃源谷照顾不周啊，照顾不周啊！诸位英雄先把夫人带到偏厅歇。哎呀，你这快！ Keesokan harinya, sang ibu marah kepada Muki karena acaranya menjadi berantakan. Muki pun meminta maaf kepada mereka. Namun tak lama, Lin Peng menenangkan semuanya dan bersedia menggantikan Muki untuk dihukum. 不是我叫你无方，都是我的错。这次居然在众人面前如此颜面无存。既然是秋儿的错，那就必须要。秋儿的错，秋儿甘愿我甘愿替他受罚，自愿抄写下跪，这责任在我。阿叔哥哥，木秋姑娘的未婚夫。 Jiansan melaporkan bahwa pernikahan akan digelar 2 hari lagi dan nanti malam gudang lembah akan dibuka di mana di sana tempat tersimpannya teratai Tiansan. Yujing pun akan bersiap untuk menangkap siapa yang akan mencuri teratainya. Maka akan ketahuan siapa pendekar bertopeng yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Dan pada malam harinya terlihat Lin Peng akan membuka gudangnya yang telah diawasi oleh Suyi siap melakukan aksinya. Lin Peng kalah dan tak sadarkan diri. Akhirnya Suyi berhasil mendapatkan teratainya. Lalu mereka keluar dan bergegas pergi. Tak lama Lin Peng sadar dan terkejut melihat teratainya sudah hilang. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Yujing.
传令下去，封锁全国。是。别支了。Yujing sengaja membiarkan pencuri teratai melarikan diri karena Yujing tahu mereka hanya utusan ketuanya. Yujing sengaja melakukannya untuk memancing ketua keluar. Tak lama dia memanggil burung kesayangannya untuk mendeteksi keberadaan dua pendekar yang sudah ditaburi sesuatu yang akan tercium oleh burung tersebut. Lalu Yujing mengikuti arah burung terbang.是九重幽宫的人。那我明日一早便带雪莲回。时间紧迫，必须马上把他送回。我还有一件事情必须完成，我就一日不得心安，他一日不死。少公主， Terungkap sudah siapa dalang di balik semua ini. Ternyata yang telah menghabisi seluruh keluarganya adalah ketua sekte 9. Kini Yujing juga mengetahui bahwa King Yun berada di sana dengan menyamar menjadi pelayan. 她竟然是九重幽宫的少公主。公主正等着雪莲救命呢。果然是她。 Malam harinya, King Yun menemui Suyi meminta penjelasan kenapa ingin menghabisi Baiwan. King Yun menjelaskan Baiwan adalah Acu yang sejak kecil menjadi murid sekte 9. Justru karena Suyi sudah mengetahui Baiwan adalah Acu, dia ingin menghabisinya. 5 tahun yang lalu, Suyi menghabisi Baiwan karena menjadi penghalang cintanya kepada King Yun. 什么？我一醒来，所有人都说阿初已经死。5年前到底发生了什么？金百万就是阿初，对不对？你难道还没忘记他？所以在女眷会上，公主不会轻易放过你的。你竟然为了他这样对我！ 再对阿初动手，绝对不会放过你。 Suyi semakin dendam kepada Baiwan, dia pun terus mengincarnya. Namun saat akan melesatkan jarum racunnya, tiba-tiba muncul Yujing. Dan setelah lama mereka berbincang, Suyi pun melesatkan 3 jarum racunnya. Yujing terkena 1 jarum Suyi yang membuat dia terkena racun mematikan. Suju sebagai keturunan tabib sakti berusaha akan mengeluarkan racunnya. Yujing akan baik-baik saja jika selama pengobatan beberapa hari ke depan tak menggunakan tenaga dalamnya. 阿正他现在怎么样了？小命不保，疗伤期间啊，千万不可以运气发功。多谢苏小姐。 Setelah terjadi hilangnya teratai Tianshan, seluruh ruangan digeledah termasuk ruangan Muki. Lin Peng marah dan harus membuang semua buku cerita karyanya. Karena bertentangan dengan aturan lembah, mereka pun menjadi bertengkar dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Mereka menemui kedua ayahnya. Ketua murka karena jika pernikahan dibatalkan, akan memalukan kedua sekte besar. Kedua ketua pun pergi dan mengancam pernikahan harus tetap terlaksana. 不想嫁，这婚也非结不可了。此婚约干系重大。 明明是你威胁我不结的，在写那些乱七八糟的话本啊，只是要你能够安分守己。陛下的颜面绝不可丢。 Acara hari pernikahan pun digelar, semua tamu undangan merayakannya. Namun kedua pengantin kini menjadi canggung akibat keegoisannya masing-masing. Semua tamu undangan pun mengucapkan selamat kepada ketua lembah. Dan tiba-tiba King Yun beserta pasukannya muncul. Yang sontak saja semua ketakutan karena sekte 9 terkenal dengan kesaktiannya. 少公主，晴云尊座。少公主，快请坐。请。 Dengan mengejutkan, King Yun mengatakan bahwa sekte 9 telah kehilangan murid pertama sekte 5 tahun yang lalu. Namun kini dia sedang berada di sini, yaitu Baiwan. Sontak saja membuat semua terkejut. King Yun membuktikan bahwa semua petinggi sekte memiliki tanda di lengannya. Dan terbukti Baiwan memilikinya. King Yun pun akan membawa Baiwan kembali ke sektenya, namun dihadang oleh Yujing. Semua ketua berkumpul membahas masalah yang baru saja terjadi. Semua tak menyangka ternyata Yujing memiliki kesaktian tingkat tinggi. Hingga semua pendekar yang berada di sana terpental tak sadarkan diri. Pantas saja Yujing sebagai ketua sekte Tingkin secara tak langsung menantang sekte 9. Tak lama seorang petugas melaporkan telah menemukan keberadaan Yujing dan Baiwan. Yang ternyata mereka sudah kembali ke istana Tingkin. Baiwan terkejut saat bangun sudah banyak pelayan di hadapannya. 这是哪儿啊？什么情况？ 夫人金安，夫人万福，夫人吉祥，给夫人请安。这里自然是我听琴院了，你们还不快陪我夫人？
Jiansan yang penasaran menemui Yujing menanyakan apakah Baiwan benar-benar murid pertama Sekte 9. Yujing pun membenarkannya. Dia menceritakan 5 tahun yang lalu di mana saat itu Yujing baru pulang. Terkejut melihat seluruh keluarganya sudah terkapar termasuk orang tuanya. Lalu dia teringat kitab Puyuan namun setelah dicek telah hilang. Yujing teringat sang ayah pernah berpesan bahwa 2 lembar dari kitab Puyuan disimpan terpisah. Saat Yujing menemukan dan merobeknya, tiba-tiba muncul para pendekar bertopeng dengan julukan pasukan hitam. Baiwan yang saat itu telah mengenal Yujing dengan nama Yipei terkejut. Dia tak jadi menghabisinya. 2 pendekar pun melarikan diri melaporkan kepada ketua. Dan ternyata ketua Sekte 9 memutar balikan fakta bahwa seluruh keluarga Su dihabisi oleh Yujing. Baiwan pun membawa dan menyelamatkannya. Yujing juga menceritakan setelah menolong dirinya, Baiwan kembali ke sektenya untuk meminta penjelasan kepada ketua. Karena takut kasusnya terbongkar, ketua menugaskan seseorang untuk menghabisi Baiwan. Ternyata dia selamat, namun hilang ingatan. 金姑娘的失忆也和景渊有关，德性被京师镖局所救，违背了景渊的指令，才会失忆的。 Jingyun berhasil mendapatkan teratai Tiansan. Setelah meminumnya, tak lama luka dalamnya pun hilang. Datang seorang petugas menginfokan bahwa murid pertama bernama Acu telah ditemukan, yang kini bernama Baiwan. Sontak saja membuat ketua terkejut. 恭喜公主身体痊愈。 桃源谷发现了失踪多时的大师姐。你说什么？ Jiansan menginfokan bahwa King Yun sejak kecil sangat dekat dengan Baiwan. Namun 5 tahun silam, Baiwan menghilang. Kini King Yun menemukan kembali cinta sejatinya. Dikhawatirkan Sekte 9 tak akan tinggal diam. Yujing yang memiliki kesaktian tingkat tinggi tak akan gentar sedikit pun. Dia berjanji tak akan membiarkan Baiwan kembali ke Sekte 9. 剑山想说什么？5年前，九重幽宫宣布大弟子阿楚，时隔5年，又再次遇到了九重幽宫的人，再靠近百万，不管是谁。 Lin Peng berusaha untuk menutupi kebiasaan istrinya yang masih suka menulis cerita dengan mengatakan bahwa kini Muki sedang rajin menjahit dan menyulam. Namun tiba-tiba Lin Peng melihat istrinya sedang menulis. Dia pun dengan segera menghalangi ibunya, namun akhirnya ketahuan juga. Sang ibu pun marah membawa semua buku ceritanya dan menyuruh petugas untuk membakarnya. 还不动手烧了？金小姐的话本取来了。不行，我桃源谷岂能容得下这些？母亲，少夫人，放手！风儿，你亲自动手。 还不动手！不要杀了他！不要！为娘自会替你管教，你不会管教夫人。放开！ Akhirnya Muki sudah tak kuat lagi dengan peraturan yang terlalu baku di lembah Toyun. Dia memutuskan untuk pergi dari lembah dan menyatakan cerai, tak ada lagi keterikatan apapun. 不行，我不能在这待一辈子。不好了，不好了，少夫人流出出走了。就当你我合理，从此两不相干。你们桃源谷欺人太甚。哎呀，这。 Di markas Sekte 9, terlihat ketua semakin menderita setelah memakai teratai Tiansan. Kini Tabi baru mengerti ternyata teratai Tiansan bisa menyembuhkan sesaat, namun setelahnya akan semakin menderita dan tak bisa menggunakan kesaktiannya. Ternyata semua ini siasat Yujing untuk mengetahui siapa musuhnya yang diketahui saat mencuri teratainya. Setelah Tabi pergi, ketua marah kepada Sui kenapa Baiwan masih hidup. Ketua juga marah kepada putranya yang ingin membawa Baiwan kembali ke Sekte, yang sudah dianggap sebagai pengkhianat Sekte. 他现在在哪儿？是晴云当众提出。少公主她 并未回宫，他马上来见我。 Saat Baiwan dan Yujing sedang berbincang, muncul pelayan melaporkan bahwa King Yun beserta pasukannya berada di gerbang. Baiwan yang tak mengetahui siapa King Yun sebenarnya, dia akan berbicara dengannya. Namun Yujing menyarankan untuk tidak keluar karena situasinya masih rumit. Dan benar saja, mereka sudah berada di depan gerbang siap menyerang. Tak lama, Yujing pun muncul. 弟子听令，起阵。 这是迷阵，大家屏住呼吸。 Di Sekte Lembah, seorang pelayan menginfokan bahwa Muki kini sudah berada di kediaman orang tuanya. Dia juga mengatakan bahwa Muki kini sedang menulis cerita negatif tentang Lin Peng dan Sekte Lembah, dan bukunya sangat laris di pasaran. Yang sontak saja membuat Lin Peng marah dan segera pergi menemui Muki. Setelah tiba di sana, Lin Peng menjelaskan semuanya, hingga seluruh buku cerita Muki yang dibakar habis. Ketua Yin ingin marah, namun dia menahan emosinya. 哪能是你一纸和离书说走就走？我是来接秋儿回。我不跟你回去，
回去继续烧我的画本吗？ Malam harinya, Lin Peng mencoba membujuk Muki untuk kembali ke lembah Toyun. Namun keputusan Muki tak bisa diubah lagi, dia memutuskan hubungannya. Tak akan pernah kembali ke lembah untuk selamanya. Lin Peng semakin bingung di antara dua pilihan yang berat, antara cintanya dan peraturan sektenya. Namun setelah Lin Peng pergi, tiba-tiba... King Yun dan pasukannya ternyata masih berada di luar gerbang Tingkin. Mereka tak bisa mendekati gerbang karena terhalang asap beracun. Tak lama muncul Su Yi yang diutus ketua untuk menjemputnya pulang. 青玉，跟我回去。九幽令在此，如见公主本人。为九重幽宫面见公主。 Dan ternyata yang membawa Muki adalah Jiansan yang diutus oleh Yu Jing. Karena mendapatkan info bahwa Muki telah bercerai dan ditindas di lembah oleh ibu mertuanya. Yu Jing melakukannya demi kebahagiaan Baiwan dan Muki. Namun Baiwan terkejut saat Muki mengatakan kini seluruh pendekar dunia memusuhi Yu Jing. Dituduh telah mencuri sisa kitab Buyuan saat mengawal Baiwan. Dan kini dunia telah mengetahui bahwa Baiwan adalah murid pertama Sekte 9. Baiwan pun memutuskan meminta bantuan kepada Suju untuk mengobati hilang ingatannya. Karena hanya itu satu-satunya solusi untuk mengetahui kebenaran seluruhnya.我好像看到了一些画面，为什么我想不到更多了？不可能啊！你真的没想起来？我从未失手过。百万什么时候能恢复啊？等着，我准备去了。 Jiansan melaporkan bahwa kini Suju sedang mengobati ingatan Baiwan. Dengan mengejutkan, Yu Jing mengatakan bahwa Baiwan tak hilang ingatan. Ada yang sengaja menyegel ingatan dan kesaktiannya. Hanya ada satu cara untuk membuka segelnya, yaitu dengan rumput Lingyu. Namun Yu Jing akan mencegah ingatannya kembali, karena masa lalunya penuh dengan penderitaan. Biarkan dia menjadi Baiwan yang sekarang, penuh dengan kebahagiaan tanpa beban dan tekanan. King Yun kembali ke istana menghadap sang ayah. Ketua murka karena King Yun ingin membawa Baiwan kembali ke sekte yang sudah dicap sebagai pengkhianat sekte. Ternyata King Yun tak mengetahui apa yang telah terjadi 5 tahun yang lalu. Dia menuduh ayahnya lah yang telah membuat Baiwan hilang ingatan. 他背叛了本座，他怎么可能是叛徒？背叛了整个九重幽宫，还敢替那个贱人！意思是说，本座污蔑他了。他失踪失忆都是你干的！来人！尊上，地牢，好好用刑！ Lin Peng melapor kepada Ketua Yin. Dia mendapatkan info bahwa Muki berada di Sekte Tingkin di bawah perlindungan Yu Jing. Ketua terkejut dan memerintahkan untuk segera membawa Muki kembali. 现在必须马上把秋儿带回来。不管怎么样，连峰会去听请愿，平安带回秋儿的。岳父大人，就不劳烦您了。 Lin Peng akhirnya tiba di Sekte Tingkin. Dia memberitahu penjaga agar segera menyerahkan Muki. Namun pendirian Muki tetap sama, dia tak ingin kembali. Yu Jing pun menemui Lin Peng dan mengatakan bahwa Muki tak ingin kembali, jadi jangan memaksanya. 我之前念你在桃源谷救过我一次，他并不想和你回桃源谷。秋儿，我掀了你的听请愿，还请自便。你小心这没有有毒。 Setelah beberapa hari, King Yun menerima hukuman dari ayahnya. Dia meminta Su Yi untuk menemui ayahnya akan mengakui kesalahannya. King Yun memohon kepada sang ayah untuk diberikan tugas membawa Baiwan kembali. Karena jika ingatannya pulih dan masih berada di luar, maka rahasia Sekte 9 akan bocor. Jika terbukti Baiwan mengkhianati Sekte, maka dia yang akan menghabisinya sendiri. 的确想去找阿楚，都绝不能让他流窜在外。但是他知道太多九重幽宫的秘密，如果他真的是叛徒，那我也绝对不会姑息。 Yu Jing memutuskan akan segera menikahi Baiwan karena jika sudah menjadi istri ketua Sekte Tingkin akan lebih aman. Bahkan Sekte 9 pun tak akan berani mengganggunya. Namun rencana ini tak boleh diketahui oleh siapapun. 只要百万与我成婚，真成婚呐？这么急？正式有了听请院院主夫人的称号，他能同意吗？就是九重幽宫也奈何不了他。王管家先把婚礼要准备的事情都准备好。好。 King Yun yang kini sudah mendapatkan izin dari ketua untuk membawa Baiwan. Dia memasuki sebuah toko rempah-rempah langganan Sekte Tingkin. Pemilik toko mengatakan hari ini utusan Sekte akan datang untuk mengambil barang pesanan. Tak lama dia pun tiba. Namun King Yun seketika marah saat orang tersebut mengatakan bahwa Yu Jing dan Baiwan akan segera menikah. 常人家的婚事没什么特别的。我问你，谁的婚事？阿初要结婚，我不便多说。我不认识什么阿初。婚事。
Saat Baiwan pergi ke pasar akan membeli hadiah untuk Yujing, pengawalnya dihadang oleh seseorang dan tiba-tiba King Yun muncul membawa Baiwan. Tak lama pengawal tadi melaporkan kejadiannya kepada Yujing. Mereka pun bergegas pergi mencari Baiwan. Sementara Muki yang sama sedang berada di pasar berhasil ditemukan oleh Lin Peng. Saat mereka berbincang, Muki terkejut melihat gantungan milik Baiwan tergeletak di jalan dan Baiwan kini sudah bersama King Yun menuju Sekte 9. Dia meyakinkan Baiwan bahwa Yujing adalah dalang di balik semua ini. 看你们分明就是想利用我对付阿珍罢了。曲征才是这一切的幕后黑手，我从来没有骗过你。那本假的朴元真经，真正的此事江湖皆知，他都是为了得到那本真正的朴元真经。 Yujing murka terpaksa turun gunung lagi. Dia memerintahkan untuk mengumpulkan semua anggota sekte. Tak lama para murid yang dipimpin oleh Jianshan mulai bergerak. Lin Peng yang melihat istrinya pergi bersama mereka. Tak ada jalan lain, dia harus membantunya sekaligus agar bisa melindungi Muki. King Yun membawa Baiwan menemui seseorang bernama Uchi yang mengetahui kebenaran bahwa Yujing telah merencanakan semuanya. Uchi menceritakan dia melihat Yujing menugaskan orang bernama Xing Liu dengan bayaran mahal untuk mengirimkan paket berupa kitab Puyuan kepada jasa pengawalan untuk diantarkan kepada orang yang bernama King Song, yang sontak saja membuat Baiwan terkejut tak percaya. Dia akan pergi menemui Yujing untuk meminta penjelasannya, namun dihadang oleh King Yun dan tiba-tiba Yujing muncul. Yujing dengan mudah mengalahkan King Yun hingga terluka parah. Namun saat menghampiri Baiwan, dia marah besar. Tak disangka ternyata orang yang paling dipercaya adalah dalang dari semua kekacauan ini. Yujing akan menjelaskan semuanya setelah kembali ke Tingkin, namun Baiwan semakin emosi. 你一直都在骗我，对不对？我再好好跟你解释。等我回到听琴院，你还有什么好解释的？你既然就是那个罪魁祸首，我再也不想看见你。你走啊！院主，回听琴院。 是。 Seorang petugas melaporkan kepada Jianshan bahwa ketua sudah berhasil membawa Baiwan kembali ke sekte. Mereka pun bergegas kembali. Lalu Lin Peng membujuk lagi Muki untuk kembali ke lembah. Namun Muki sudah tak ingin lagi memasuki rumah yang penuh dengan aturan baku. 不如我们一起回桃源谷吧。对呀，少夫人。赶紧去听琴园照顾他。你回到桃源谷，绝对不会再有人责备你。你还是不明白我为什么离开桃源谷。这件事我不想再讲了，罢了。感谢你这一路来对我的照顾，而是你从未懂我。 Baiwan yang baru sadar dari pingsannya langsung pergi menemui Yujing. Dia marah dan meminta semua penjelasannya. Yujing pun menjawabnya dan mengakui semua adalah siasatnya. Namun Yujing tak mengatakan yang sebenarnya tentang Baiwan yang terlibat pembantaian keluarganya 5 tahun yang lalu. Yujing tak ingin menyakiti Baiwan yang akan menyalahkan dirinya sendiri. Lebih baik dia membenci Yujing. 怕我想起一切之后，你的计划就落空，所以你一直不想我恢复记忆。你早就知道我是九重幽宫的弟子了，达成你得到经书的目的。一直算计我的人就是你。不是。你还想狡辩什么？ 我对你的情从未变过，你说的每一句话，你当真这么想？我没有办法告诉你5年前的真相，你怨我，怪我，不愿你痛恨自己。 King Yun yang sudah kembali dihukum ayahnya karena gagal menjalankan misinya. Dia meminta kesempatan sekali lagi untuk membawa Baiwan namun ditolak. 父亲，这里是掌罚堂，承诺将阿朱带回，愿再练100遍。你已经让我失望过一次。 Para ketua sekte dari penjuru negeri mendatangi ketua sekte 9 untuk membahas masalah kitab Puyuan yang belum ditemukan dan masalah Yujing yang kini sudah menjadi musuh seluruh pendekar aliansi bela diri. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan kepada sekte Tingkin. Namun ketua Su mengatakan kasus kitab dan Yujing ditunda dulu karena kini sudah waktunya menggelar asosiasi Wuhu yang diadakan 3 tahun sekali, turnamen para pendekar dari seluruh penjuru bumi. 还有一件重要的事情，3年1度的五湖会的事情。 可就要延后了，还要为了他耽误整个武林最重大，由九重幽宫来主持最为妥当。 Baiwan memberitahu mereka berdua tentang kebohongan Yujing. Sontak saja Mbah Suju marah dan mendatangi Yujing. Mereka memutuskan akan pergi dari sana. Tak lama Yujing pun keluar. Namun dia tetap tak menjelaskan kebenarannya demi kebaikan Baiwan. Kemarahan Baiwan pun tak terbendung lagi hingga dia memutuskan hubungan. 你是困不住我的，不会再相信你了。可我不行，当真离开我。是。 恩短义绝，百万，我会再次找不到你，
Mereka tak bisa keluar dari sekte karena penjagaannya diperketat. Semua ini demi keselamatan mereka, namun belum dipahami. Tak lama muncul Suju menginfokan bahwa ingatan Baiwan disegel. Ternyata tangan di lengannya adalah segel ingatan dan kesaktian. Dia mengetahui dari ayahnya melalui surat rahasia karena penasaran kenapa pengobatannya tak sembuh. Suju juga menginfokan hanya ada satu obat pembuka segel, yaitu rumput Lingyu. Namun orang yang memilikinya hanya pendekar yang menjadi juara turnamen Wuhu sebagai hadiah utamanya. 灵瑶草的珍贵药草才能解除这种。这次武湖会的头奖就是灵瑶草，我们拿到灵瑶草，你就什么都能想起来了。必须要得到灵瑶草，我必须要出去。 怎么去武湖会？ Jansan marah kepada Yujing kenapa tak dijelaskan seluruh kebenarannya kepada Baiwan agar dia tahu dan tak membenci Yujing. Namun keputusan Yujing tak berubah, lebih baik Baiwan membencinya daripada harus terluka hatinya oleh masa lalunya. 真的想一辈子把金姑娘关在听琴院里？真的错得太离谱了！我何曾有从一开始什么事情都瞒着她？你何不干脆解释清楚这一切？你凭什么不告诉她？不能让她知道过往的事情。你是拦不住的。她既然想要找回自己的过去。 Baiwan tak sengaja melihat pelayan membawa sesuatu yang disembunyikan. Karena penasaran, dia pun mendatangi ruangan tersebut. Baiwan terkejut ternyata gaun pengantin. Tak lama Yujing muncul. Kali ini dia tak akan menahan lagi Baiwan berada di sekte Tingkin. 我已经命人将这件喜服给收起来了，你不要误会。那又怎么样？也早就该解除了。好，心不在此，留人何用？你可以走。而经受要解除婚约的人还是你。你说过的永如光阴般深。 Akhirnya mereka dibiarkan pergi keluar dari sekte meski dengan berat hati Yujing melepaskannya. Mereka akan mengikuti turnamen Wuhu. Kali ini Yujing akan membantu keinginannya, yaitu memulihkan ingatan Baiwan. Dia juga akan pergi untuk mengikuti turnamen agar bisa mendapatkan rumput Lingyu. Meski Yujing tahu turnamen tersebut untuk memancing Yujing turun gunung. 还没有离开，可是后悔了。你好自为之吧。你说的对，不应该阻拦。收拾。 我们也动身去五湖会，打算帮他去拿灵瑶草。明知道这是个陷阱，难道咱们真要去啊？五湖会的首奖是灵瑶草，我又怎能让他孤身前往？ Di tengah perjalanan mereka beristirahat di sebuah kedai. Terlihat Lin Peng juga sudah berada di sana. Dia meminta maaf kepada Muki dan mengakui semua kesalahannya. Muki akan mengawal mereka bertiga hingga sampai ke tujuan. Dan tiba-tiba seorang pencuri membawa dompet Baiwan.我都在，还是由我来一路护送吧。那好吧，走吧。手爪。 Suyi mendatangi King Yun untuk menyampaikan pesan dari ketua bahwa King Yun ditugaskan untuk mengikuti pertandingan Wuhu sebagai perwakilan dari Sekte 9. Awalnya King Yun menolak, namun setelah diberitahu bahwa hadiah utamanya adalah rumput Lingyu, King Yun terkejut dan langsung menyetujuinya karena rumput tersebut satu-satunya obat untuk mengembalikan ingatan Baiwan. 灵瑶草，少拿到灵瑶草，阿初就能想起来。王友读的只有灵瑶草，没错。 Suyi melaporkan kepada ketua bahwa King Yun bersedia mewakili Sekte 9. Suyi akan diangkat menjadi juri pertandingan dan ketua berpesan agar King Yun dan Yujing bertanding di final. 少公主她欣然领命，我会把你安排到比赛裁决制，要让他进入决赛。交明白。 Dan akhirnya mereka tiba di kota Wuhu. Di sepanjang jalan terlihat banyak orang berjualan peralatan perang. Mereka pun berhenti untuk menikmati keramaian kota. Sementara Suyi akan melapor ke Wisma Wuhu. Baiwan yang sedang berjalan sendiri melihat peramal yang pernah dijumpainya dulu. Namun saat dia akan mengambil ramalan dalam sebuah kotak, tiba-tiba Yujing muncul. Tak lama, Yu Chen dan prajuritnya menghampiri Yujing dan mengancam bahwa seluruh pendekar kini sedang memburunya. Namun dengan mengejutkan, ketua Sekte 9 pun muncul. 公主来的正是时候。五湖会的规矩是，只认武功高低。你可还记得本座？景渊公主，我并不认识。如果没什么事的话，我就先行。曲某也告辞了。人也先行告退了，咱们走。 Baiwan yang kini sudah berada di Wisma Wuhu ditemui King Yun bahwa ketua sekte ingin menemuinya. Namun setelah tiba di sana, hanya Baiwan yang diperbolehkan menemuinya. Sementara Jansan melaporkan kepada Yujing bahwa ketua sekte memanggil Baiwan. Dan tak lama Baiwan pun tiba menemui ketua. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Yujing muncul. 云渊公主一声不吭就带走曲某，属下办事不力，无法阻拦曲征。没什么事的话，晚辈就先行告退了。不过是故人叙旧罢了。 即将揭晓。
Tibalah saatnya turnamen Wuhu digelar. Terlihat seluruh pendekar dari penjuru bumi hadir di sana, termasuk Baiwan dan Muki yang ternyata ikut daftar turnamennya. Suyi pun memperkenalkan hadiah utamanya yaitu rumput Lingyu. Dia menjelaskan bahwa kompetisi pertama akan dimulai dengan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok merah dan biru. Seluruh peserta harus menemukan plakat yang tersimpan acak di dalam hutan. Plakat tersebut berjumlah 70. Kelompok yang terbanyak mendapatkan plakatnya akan masuk ke tahap berikutnya. Mereka hanya diberi waktu 6 jam. Mereka pun satu persatu memilih warna kelompoknya. 蓝色好了。我才不要跟你一队呢。公子，那个曲征选的是？慢着，就选择蓝队吧。九重幽宫这次也选了蓝队。 Setelah memilih dan menentukan kelompoknya masing-masing, turnamen pun dimulai. Mereka semua akan memasuki hutan untuk mencari plakatnya. Terlihat Baiwan dan Muki ketakutan setelah memasuki hutannya. Tak lama muncul Lin Peng, dia ingin melindungi istrinya yang kebetulan satu kelompok. Dan tak sengaja Baiwan melihat satu plakat dan berhasil mengambilnya. Namun tiba-tiba muncul Su Cheng. 你们要想活，这怎么又是你啊？你的令牌给我放下！快走，我一个人对付他们绰绰有余。快！那你呢？我不能对他一个人在这儿，你快走。小姐， Baiwan dan Muki berpisah, kini Muki berjalan sendirian. Tiba-tiba muncul King Yun membawa plakat yang banyak. Namun saat akan diberikan kepada Baiwan, muncul Yujing merebutnya. Yujing sengaja agar kelompok Baiwan kalah untuk menghindari bahaya. Karena tujuan Yujing mengikuti turnamen hadiahnya untuk Baiwan. Namun Yujing tak memberitahunya, dan King Yun pun murka. Lin Peng memutuskan untuk menghindar dari Yu Cheng demi keselamatan Muki. Mereka berhasil bersembunyi tak diketahui oleh Yu Cheng. Sementara King Yun memutuskan untuk pindah menjadi kelompok merah. Dia menghajar semua pendekar di hadapannya dan mengambil plakatnya. Sontak saja membuat ketua marah besar karena King Yun tak menuruti perintahnya. Dan tak terasa lonceng pun berbunyi, pertanda waktu akan habis tersisa 15 menit. Terlihat plakat dari kelompok biru lebih unggul. Tak lama muncul King Yun membawa plakat yang banyak untuk tim merah, namun masih tak cukup. 我说过，我会帮你得到灵药草。要如何补齐剩下的令牌？ 就算找出剩下的，也不够啊。我一定会让你赢。 Dengan mengejutkan, Suyi memberitahu rahasia peraturan Wuhu. Dalam 15 menit terakhir, tak ada peraturan, semua bebas dilakukan. Baiwan pun mengubah siasat dengan membuat tak sadar penjaga. Lalu dia mengambil banyak plakat dari tim biru. Dan tiba-tiba Yu Chen muncul. Namun di waktu yang bersamaan, Yujing pun berada di sana. Dengan mengejutkan, ternyata Yujing berpindah menjadi kelompok merah setelah mengetahui King Yun masuk tim merah. 我明白了。 你要转换阵营啊！ 我追，三个点儿，走。红队获胜。 Yujing menemui Baiwan dan memberitahukan semuanya. Tujuannya mengikuti turnamen hanya untuk mendapatkan rumput Lingyu. Dia berjanji akan membantu dan mewujudkan keinginannya mendapatkan kembali ingatannya. 为什么要得到灵药草？为了你，我都会帮你得到灵药草。你一个人前来，我不放心，帮你找回记忆。 Saat Muki sedang bersama Suju, Muki terkejut melihat ayah dan mertuanya datang. Sang ayah marah besar tentang keputusan Muki berpisah dengan Lin Peng. Muki masih tetap dengan keputusannya, tak ingin kembali lagi ke lembah. Tak ada jalan lain, ayah dan mertuanya pun menyetujuinya. 分开才是最好的选择。我和玉公子确实不合适。也罢，已经打定了主意要和离。好，以后啊，别再联系了。 我知道了。 Demi Baiwan, King Yun nekat akan mencuri rumput Lingyu. Namun setelah lama dicari tak ditemukan, tiba-tiba Suyi muncul. 想死的话，就别拦着我。你是为了他来偷灵药草的？人是我呢。尊上，
King Yun akhirnya ditangkap dan menerima hukuman dari ketua. Ketua marah karena King Yun telah melanggar 2 peraturan, berpindah tim dan ingin mencuri rumput Ling Yu. Namun kali ini ketua memaafkannya dengan syarat harus menghabisi Yu Jing. 夜盗灵瑶草，属下知错。本座今日可以留你一命，杀了屈征。信自己打不过屈征吧？你放心，一举击败屈征。 Sang ayah yang mengetahui bahwa kesaktian Yu Jing jauh di atas King Yun, dia pun memberikan beberapa jurus tingkat tinggi. King Yun harus berlatih keras agar dapat menandingi kesaktian Yu Jing. Saat petugas sedang berpatroli dikejutkan dengan tewasnya Yu Chen. Keesokan harinya, anak buah Yu Chen mendatangi Yu Jing menuduh dialah yang telah menghabisi tuannya. Dan saat mereka akan menyerang, muncul Su Yi. Dia akan membawa Yu Jing untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara Su Ju sedang mengotopsi Yu Chen. Dia menjelaskan kepada ketua bahwa pendekar yang telah menghabisinya berilmu sangat tinggi karena seluruh tenaga dalam Yu Chen diserap habis. Tak lama mereka pun keluar dan menyatakan bahwa Yu Jing tak bersalah. Ternyata pelakunya adalah ketua sekte 9, namun dia berhasil menyembunyikan kejahatannya. 啊，公主，一直也没机会跟您见一面。公主，不是。 Baiwan menemui Yu Jing karena banyak sekali pertanyaan yang tak dimengerti. Baiwan mulai bertanya apakah jebakan kitab Puyuan siasat Yu Jing. Yu Jing pun menjelaskan dia melakukannya untuk memancing keluar orang yang telah membantai keluarganya dan yang telah mencuri kitab Puyuan. Yu Jing juga meyakini bahwa kematian Yu Chen adalah ulah pendekar yang dicarinya karena mempelajari kitab Puyuan yang tak sempurna hingga sering kerasukan dan menyerap tenaga dalam korbannya. Dan Yu Jing mengikuti turnamen untuk mendapatkan rumput Ling Yu memenuhi keinginan Baiwan mengembalikan ingatannya. Setelah dijelaskan semuanya, akhirnya kini Baiwan mengerti ternyata dia salah paham. 是我一直误会你了。他一直在用扑元真经滥杀无辜，幕后黑手从未走远。那你为什么不跟我解释呢？百万也不都明白了吗？因为你同我约定过，要与我比我更懂你，也没有人比我更爱你。 Kompetisi tahap 2 digelar, semua pendekar akan membuktikan kesaktiannya. Namun dengan mengejutkan, pertandingan pertama Lin Peng melawan istrinya yaitu Muki, yang sontak saja membuat semua terkejut termasuk orang tua Lin Peng yang sudah hadir di sana. Mereka pun membuat perjanjian pertandingan. Jika Lin Peng menang, Muki harus kembali ke lembah dan perceraian dibatalkan. Namun jika Muki menang, Lin Peng tak boleh menemuinya lagi untuk selamanya. 无需多言，还请开战。 秋儿，你没事吧？金氏镖局大小姐金木秋盛。 Lin Peng memutuskan untuk mengalah hingga turnamen dimenangkan oleh Muki. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Lin Peng yang dinyatakan kalah harus mematuhinya. 刚才已许下五仇，才结束，自然要遵赢。玉凌风此生不得与你相见。明白。从今以后，我与金小姐永不相见。 Baiwan yang akan naik ke arena turnamen besok dilatih terlebih dahulu oleh Yu Jing. Lawan Baiwan adalah Feilin pendekar dari sekte 9. Jika ingatannya dan kesaktian Baiwan tak disegel, sebenarnya akan mudah mengalahkan musuhnya. 第二招，坚守。 Pertandingan berikutnya, Baiwan akan menghadapi Feilin. Namun Feilin terlihat ketakutan karena sebelumnya telah diancam oleh King Yun. Dengan mengejutkan, Feilin mengatakan bahwa Baiwan telah menyerangnya kemarin malam. Menurut peraturan Wuhu, siapapun yang bertarung di luar arena selama kompetisi berlangsung, maka keduanya akan didiskualifikasi. Tentu saja membuat Yu Jing senang karena tak akan ada lagi bahaya mengancamnya. Yang ternyata semua ini siasat Yu Jing yang sebelumnya menemui King Yun agar mendiskualifikasi Baiwan demi keselamatannya. 弟子飞廉请求此战告终，趁我不备偷袭我，将我打伤。昨夜。 此事有我九重幽宫弟子可做人证，他根本没有见到他，他在污蔑我。胡会宣布取消2人参赛资格，100万飞廉破坏五胡会规则。
Dan singkat cerita, semua pendekar dikalahkan oleh Yujing dan King Yun. Mereka berdua akan bertemu di babak final yang akan diselenggarakan besok. Malam harinya, King Yun melatih diri meningkatkan tenaga dalamnya, yang ternyata sang ayah memberikan jurus tingkat tinggi tersebut dari kitab Puyuan. Tibalah saatnya pertandingan final dimulai. Yujing akan melawan King Yun yang kini sudah menguasai 3 jurus dari kitab Puyuan. Seperti biasa, kedua pendekar yang akan bertarung menetapkan perjanjian. Jika King Yun menang, maka Baiwan akan dibawa kembali ke Sekte 9. Dan jika Yujing menang, King Yun dan seluruh pendekar Sekte 9 tak boleh mengganggu Baiwan lagi selamanya. Dan pertarungan pun dimulai. Akhirnya turnamen dimenangkan oleh Yujing. King Yun kalah dan terluka parah, namun Yujing terkena racun mematikan. Dan kini ketua mengetahui bahwa pendekar yang mengalahkannya adalah Yujing, satu-satunya pendekar yang mampu menahan serangan kekuatan kitab Puyuan. Yujing pun mengambil hadiahnya. Namun saat akan pergi, tiba-tiba ketua bangkit dan mengatakan yang mengejutkan, bahwa 5 tahun yang lalu Yujing telah membantai seluruh keluarga Su dan yang telah mencuri kitab Puyuan. Ketua juga menuduh Yujing yang telah menghabisi Yu Chen dengan menggunakan ilmu kitab Puyuan. Sontak saja membuat seluruh pendekar yang hadir murka. 他刚刚用的就是蒲元真经，这2个恶贯满盈的恶徒，九重幽宫众弟子听令，真是邪门啊！Yujing dan Baiwan berhasil meloloskan diri dari amukan para pendekar. Tentu saja dia telah merencanakan sebelumnya bahwa semua ini akan terjadi. Mereka kini akan menuju kediaman Muki, jasa pengawalan keluarga Yin. Yujing menyarankan agar Baiwan memulihkan ingatannya di sana agar lebih tenang dan leluasa. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di sana. Tak lama, Jiansan dan Suju pun muncul. 还需多叨扰几日了。我自然是要给几分薄面的。区院主请我这个神医来，这次我终于可以恢复记忆了。小雪，阿成这次帮我拿到羚羊草了。 Malam harinya, Yujing menemui Baiwan dengan membawa rumput Lingyu. Kini saatnya ingatan Baiwan akan kembali pulih seutuhnya. Namun setelah meminumnya, Baiwan tak sadarkan diri. Suju mengatakan reaksi dari rumput tersebut akan membuatnya tak sadarkan diri beberapa hari. 都是正常的，喝了这个药会昏睡几天。院主放心。百万，一些好的、坏的，你别能想起从前的一切了。 等你睁眼醒来。 Yujing yang masih menjaga Baiwan kedatangan Jiansan melaporkan bahwa sekte Tingkin diserang. Yujing pun bergegas pergi menuju sektenya. Dan keesokan harinya, akhirnya Baiwan bangun dari pingsannya. Namun anehnya ingatan Baiwan belum kembali sedikit pun. Tak lama muncul Muki mengabarkan bahwa sekte Tingkin diserang oleh gabungan sekte besar yang dipimpin oleh sekte 9. 居然出事了！百万，你醒了！我得赶紧去找阿正。 几个门派联手起来，已经围攻到听琴院。据说区院主在武会会上得罪了众人。 Suyi yang ditugaskan oleh King Yun untuk mengambil kitab Puyuan berhasil mendapatkannya saat ketua sedang menyerang sekte Tingkin. Sebelum diserahkan, Suyi mengingatkan jika mempelajari kitab Puyuan tak sempurna akan kerasukan seperti yang dialami ketua. King Yun tak peduli apapun resikonya, dia tetap akan mempelajarinya. 练死功者极易走火入魔，并不是你想象的那样威力无穷。即便走火入魔，我也别无选择。这是我唯一能够赢曲征的机会。 他一定会回来的。等我杀了曲征，你生死的人只有我。把经书给我。 Baiwan pergi ingin menemui Yujing. Kedua temannya mencegah karena berbahaya jika pergi ke sekte Tingkin. Dan tiba-tiba muncul King Yun, dia mengajak Baiwan untuk pergi bersamanya. Namun karena menolak, King Yun membuat mereka tak sadarkan diri. Lalu dia membawa Baiwan ke sebuah gubuk. Tak lama Baiwan pun tersadar dan ingin pergi namun dihadang oleh King Yun. 就算没有羚羊草，我也要让你想起我，你不能走。
阿楚，我叫阿初，我叫晴雨。阿楚，阿楚，你想起来了吗？我是青云。青云。 King Yun mencoba memulihkan ingatan Baiwan sedikit demi sedikit. Dia menjelaskan bahwa gubuk ini tempat persinggahan saat menjalankan misi. Hanya mereka berdua yang tahu. Lalu dia membawa Baiwan keluar memperlihatkan batu nisan yang pernah dibuatnya dulu. King Yun dan Baiwan pernah berjanji sehidup semati. 外出任务十分凶险，这是我们两个人的墓碑，所以你提前给我们两个立了碑。阿楚姐姐，你还没有看见我，不许你死！你不说治好眼睛要第一个看见我吗？你可不可以和我一辈子在一起？如果我死不了。 好好好，我什么都答应你，行吗？ Akhirnya Baiwan sudah mulai pulih ingatannya meski baru sedikit. Baiwan memang pernah berjanji untuk menemani King Yun selamanya. Namun saat itu karena keadaan yang darurat agar King Yun selamat. Baiwan menjelaskan bahwa dirinya hanya menganggap King Yun sebagai adiknya. Tak lama suara panggilan berbunyi dari mereka Sekte 9. King Yun pun bergegas pergi. Dan tiba-tiba ingatan Baiwan terus bertambah. Dia mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Baiwan juga mengingat saat pertama kali bertemu Yu Jing dengan nama samaran Yipei. Mereka pernah bertarung melawan sekelompok pendekar. Namun saat Baiwan terjatuh, Yipei menyelamatkannya. Dari sanalah mereka berdua saling jatuh cinta. Namun setelah beberapa hari, Baiwan ditugaskan untuk menghabisi pendekar yang telah membantai keluarga Su. Setelah mengetahui kebenarannya, Baiwan menemui ketua. Dia marah karena telah dibohongi. Ternyata Yipei bukan pendekar yang menghabisi keluarga Su, melainkan ketua sendiri yang telah membantainya. Yipei satu-satunya yang tersisa dari keluarga Su, namun tak diketahui oleh ketua. Dari situlah ketua murka dan menghabisi Baiwan, namun gagal hingga saat ini masih hidup. Akhirnya kini Baiwan mengerti kenapa Yu Jing melarang keras memulihkan ingatannya. Karena Yu Jing tak ingin Baiwan dihantui oleh rasa bersalahnya telah menghabisi keluarga Yu Jing. Mugi dan Suju masih mencari Baiwan. Suju disuruh untuk kembali ke biro pengawalan untuk membawa beberapa prajurit. Lalu Mugi meneruskan pencariannya. Namun tiba-tiba ada 2 pendekar menghadang. Saat Mugi meminta tolong terdengar oleh Lin Peng yang tak jauh dari sana. Karena terhalang oleh perjanjian tak boleh bertemu, Lin Peng pun memakai topeng menolong Mugi. 你是欺负一名弱女子。走。多谢大侠出手相救。我们是不是在哪儿见过？你是？他是阿树哥哥。 Ketua Sekte 9 telah memerintahkan seluruh sekte dunia persilatan untuk menyerang Sekte Tingkin. Suyi melaporkan bahwa semua pendekar sudah berada di sana, namun Yu Jing belum juga keluar. Ketua pun memerintahkan untuk segera pergi menghancurkan Sekte Tingkin, menghabisi Yu Jing dan Baiwan. 攻入听琴院，无屈征和叛贼而出。是。 Ketua meminta di hadapan semua pendekar bahwa Yu Jing yang telah menghabisi keluarga Su dan Baiwan telah mengkhianati Sekte 9 yang telah mencuri kitab Puyuan. Namun mereka semua tak tahu termasuk ketua bahwa Yu Jing satu-satunya keluarga Su yang masih hidup. Ketua pun menurunkan perintah untuk menyerang. Namun tiba-tiba Baiwan muncul dengan ingatan yang telah pulih kembali. Begitu juga dengan kesaktiannya.孽徒阿初，罪之人，自当伏诛。劫屈征，背叛师，是怕我揭开真相吗？ Saat Baiwan akan membongkar kejahatan ketua Sekte 9, akhirnya Yu Jing keluar. Dengan mengejutkan, Yu Jing mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi keluarga Su. Baiwan terkejut dan menghampiri Yu Jing. Namun Yu Jing semakin murka, dia melesatkan pedangnya hingga Baiwan tak sadarkan diri. 你敢伤他！
Baiwan sadar dari pingsannya, kini dia sudah berada di kediaman Muki. Dia ingin menemui Yujing meminta penjelasan mengapa mengakui semua tuduhan ketua. Muki menjelaskan pertempurannya tak selesai. Yujing memasuki ketua sekte Tingkin dan para pendekar pun sudah meninggalkan Tingkin. Mereka semua tak mengerti yang dilakukan Yujing. Ternyata tindakan Yujing untuk menghindari ancaman seluruh pendekar kepada Baiwan. Kini semua pendekar tak akan lagi mengejar Baiwan setelah Yujing menikamnya di depan semua pendekar. Yujing telah menanggung semua kesalahan Baiwan. 他为什么要刺伤你？这究竟是怎么一回事啊？他所做的一切是什么意思啊？都是为了把我揽下罪责。 Yujing selamat namun sedikit terluka karena dikeroyok banyak pendekar. Ketua Sekte 9 belum diungkap kejahatannya. Dan untuk sementara, Yujing berdiam diri di sektenya sambil memulihkan tenaga dalamnya. Dia pun menulis surat kepada Baiwan akan segera menghancurkan dalang dari semua kejahatan. 我不能让景渊再伤害到你。你的记忆已经全部恢复了，所以我和景渊这一战，白湾以速战速决。 Setelah pulih ingatannya, kini Baiwan mengetahui bahwa dalang dari semua kejahatan adalah Jing Yuan, ketua Sekte 9. Baiwan sedih dan menyesali apa yang telah diperbuatnya dulu. Semua perintah dari ketua adalah kejahatan yang telah memakan banyak korban tak bersalah. Kini Baiwan mengerti kenapa Yujing melarang memulihkan ingatan Baiwan. 为他做尽杀害无辜、沾满鲜血的刽子手。难怪他在听情院那说不让你恢复记忆，你才不是什么刽子手，是为了洗清你。屈院主刺伤你，原来如此。 Jiansan panik tak menemukan Yujing di ruangannya. Malam harinya, Baiwan mendapat surat dari Jiansan bahwa Yujing tak ada di sekte. Ditakutkan dia mendatangi sekte 9. Namun Baiwan merasa Yujing mendatanginya. Dan benar saja dia sedang berada di sana. 阿昭，我全都想起来了，你出来好不好？我知道是你，你就是徐一菲，你跟我定下婚约，5年前就是你在山下送给我的，做的一切全都是为了我，我真的好想你啊！ 你出来好不好？ Akhirnya Yujing keluar. Baiwan tak kuat menahan kesedihannya. Dia merasa sangat bersalah kepada Yujing. Namun Yujing akan pergi lagi membuat perhitungan dengan Jing Yuan. Dia akan membalaskan dendam kematian seluruh keluarganya. Tak ada jalan lain. Baiwan membuat Yujing tak sadarkan diri. Kali ini Baiwan akan membalaskan dendam Yujing. Keesokan harinya Baiwan mendatangi sekte 9 seorang diri. 我不会让你一个人独自涉险。尊上，前任学院使回来了。景渊就是5年前徐家灭门的凶手。 身上的忘忧毒已经解除了，你终于想起来武功也恢复了，你侥幸逃过一死。一切我都想起来，想起你派人将徐家灭门，你是如何让我滥杀无辜。你还能活着走出去吗？ Baiwan membuat siasat demi keselamatan Yujing. Dia mengatakan jika bertarung dengan Yujing maka seluruh pendekar akan mengetahui bahwa ketua telah mempelajari ilmu kitab Puyuan, maka kejahatan ketua akan terungkap. Baiwan meminta untuk membatalkan pertarungannya dan melepaskan Yujing. Sebagai imbalannya, Baiwan memberikan kitab penangkal serangan balik kitab Puyuan yang tak sempurna. Mereka pun sepakat, namun Baiwan dimasukkan ke dalam tahanan. 他押入地牢，我的命令，谁也不许探视。 Kedua temannya panik karena Baiwan tiba-tiba menghilang tanpa pamit. Yujing pun bergegas akan pergi ke sekte 9. 你是怎么一回事啊？为什么你会晕的？他为什么要去啊？百万为什么一声不吭就走了？他这是想让我置身事外，他肯定去了九重幽宫，还想让我洗清嫌疑。九重幽宫，那你更不能去了。我怎能让他独自反省呢？ Ketua mendatangi Baiwan dengan mengejutkan ternyata kitab yang diberikan Baiwan adalah 2 halaman terakhir kitab Puyuan. Ketua menekan Baiwan untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kitab tersebut asli atau palsu? 到底是不是蒲元真经？蒲元真经的最后2页，你证明不了经书的真假。到底是真是假？尊上，你没事吧？我就可以为阿珍查明真相了。如果能找到衣冠。 King Yun mendatangi ketua untuk segera mempelajari kitab terakhir agar racun dalam tubuhnya hilang. Namun ketua tiba-tiba marah karena King Yun kini mengetahui tentang kitab Puyuan dari Baiwan. Ketua memerintahkan King Yun untuk menghabisi Baiwan. Sementara Baiwan yang masih ditahan murka.
Mereka berdua akhirnya bersatu kembali. Yujing sangat khawatir dengan keselamatan Baiwan. Namun Baiwan yang kini sudah kembali ingatan dan kesaktiannya saatnya untuk membalas kebaikan Yujing. Dan keesokan harinya, akhirnya mereka berkumpul kembali. Baiwan menjelaskan jika menemukan tabib gaib yang selalu mengobati ketua Sekte 9, maka tuduhan terhadap Yujing yang telah menghabisi keluarga Su akan terselesaikan. Mereka semua belum mengetahui padahal Yujing adalah keturunan keluarga Su yang masih hidup. Namun dengan mengejutkan, tabib gaib tersebut adalah paman Suju yang menghilang puluhan tahun yang lalu, yang diduga kini sedang berada di lembah Hikuan. 师叔叫胡琪琪，江湖人称医怪，可连我爹都佩服他的医术。你知道这个胡琪琪现居何处吗？住在黑泉谷。黑泉谷，谷人迹罕至，而且处处是毒烟泥沼。我们需要各大掌门还有江湖同道们一起来。等找到医怪之后，走前还得给各派掌门送信。今天晚上就在这儿休息吧，明天一早出发。 Tak lama mereka pun tiba di lembah Hikuan. Mereka membagi tugas akan berpencar mencari tabib gaib. Jika menemukan atau terjadi sesuatu, segera mengirimkan pesan suar. 已经把信号焰火都分给大家了。那我们就分成3路，各自搜索。遇到危险的话，也得放出烟火通。此地凶险莫测，一定设有很多机。金河小姐往东北方向，竹竹和剑山往西北方向，大家一定要注意安全。金小姐请。那我们走吧。 Mereka pun mulai berpencar, namun anehnya Suju dan Jiansan hanya berputar-putar dan kembali lagi ke tempat semula. Muki dan Limpen pun berjalan. Dia menandai goresan pada pohon agar tak tersesat. Sedangkan Baiwan dan Yujing sudah mencurigai ada yang aneh dengan hutannya. 这片树林有古怪，爷们上下最擅长用毒了。 Setelah sekian lama mencari, akhirnya Suju dan Jiansan menemukan sebuah gubuk yang diduga tempat tinggal tabib gaib. Mereka pun memasukinya dan melepaskan suar. Lin Peng dan Yujing pun bergegas menyusul. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba King Yun muncul di hadapan sang tabib. 你怎么找到这儿来了？刚才应该就在这儿，奇怪，藏哪儿了呢？ Keesokan harinya, Yujing dan Baiwan baru tiba di kediaman tabib. Mereka pun memeriksa ke dalam rumah namun tak menemukan siapapun. Tak lama Lin Peng dan Muki pun tiba di sana. Tiba-tiba Baiwan mendengar sesuatu. Setelah diperiksa, akhirnya mereka menemukan Jiansan dan Suju yang sudah terikat. Dan dengan mengejutkan, Lin Peng menemukan tabib gaib yang sudah tewas. Dia 是死于蒲元真经的内力之下，不管凶手是谁。 肯定离这不远。 Dan tiba-tiba Jing Yuan muncul. Dia menuduh Baiwan telah menghabisi tabib gaib. Yujing pun murka, dia akan menyelesaikan dendam lama. Yujing menyuruh semua untuk pergi. Dia akan menghadapinya bersama Baiwan. Jing Yuan tak mampu menandingi kesaktian Yujing. Dia kalah dan terluka parah. Kini Yujing mengakui bahwa dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Su yang tersisa, yang membuat Jing Yuan terkejut dan semakin marah. Tak lama muncul para ketua sekte yang ternyata sebelumnya telah dikirim pesan oleh Yujing. Mereka pun murka, ternyata ketua sekte 9 dalang dari semua kejahatan. 做出了如此丧心病狂，你为了蒲元真经为武林联盟一员，简直是无耻之尤！我要杀了你们！我用魔功护体，你们没有人是我的对手。 Jing Yuan berhasil melarikan diri dibawa oleh King Yun. Semua ketua sekte pergi mengejarnya. Namun Yujing melemah akibat racun dari King Yun saat bertanding di turnamen Wuhu. Jing Yuan yang terluka parah dan tak akan tertolong memberikan posisi ketua kepada King Yun dan memberikan kitab Puyuan. Namun sebelum mempelajarinya, King Yun harus merebut 2 lembar terakhir yang ada di tangan Yujing agar tak diserang energi balik dan agar menjadi pendekar tak tertandingi. 手上最后2页经书，你要记住，他们之前你万万不可拿到那2页经书。 杀了他们，给我报仇！广大9重幽宫，我一定杀了曲正。父亲，父亲，父亲！ King Yun keluar memberitahu Suyi bahwa ketua sudah tiada, yang membuat Suyi sedih dan terpukul. Suyi menenangkan King Yun dan mulai saat ini dia adalah ketua sekte 9 menggantikan ayahnya. Suyi akan mengumpulkan seluruh pasukan untuk balas dendam. 我再也没有父亲了。我都永远不会离开你，你还有我，所有弟子，我们一起为公。今后你就是9重幽宫新任公主。
Para ketua sekte besar kini berkumpul di sekte Tingkin. Terungkap sudah siapa yang telah menghabisi keluarga Su dan yang telah mencuri kitab Puyuan. Nama baik Yujing pun telah kembali. Yujing berterima kasih kepada semuanya karena kini telah terbalaskan dendam masa lalunya. 徐某，谢过各位长。如今大仇得报，如今真相大白了，这祸首景渊哪里？ Yujing membawa Baiwan ke makam kedua orang tuanya. Dia telah menyelesaikan kewajibannya membalaskan dendam seluruh keluarganya dan memohon restu akan menikahi 今日 Baiwan. 我带我的妻子，终于得报家仇，你们在九泉之下也终于可以安息了。终于大仇得报，父亲、母亲，我向您二老保证，一定永远陪着他。与他和顺美满。 Lin Peng dan Muki kini saling jatuh cinta lagi. Lin Peng akan mencari cara untuk mencabut perjanjian turnamen Wuhu agar kedepannya tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Namun tiba-tiba sang ayah muncul. Dia murka kepada keduanya yang bertemu secara sembunyi-sembunyi. Perjanjian Wuhu tak bisa diremehkan karena disaksikan oleh seluruh pendekar dan para ketua. 别这么叫我，我听不了。岳父大人，闭嘴！违抗五仇会有什么样的后？就是公然违抗五仇。爹，走。 Lin Peng berpamitan kepada Yujing dan Baiwan. Dia menceritakan semuanya bahwa kini Lin Peng akan mencari cara untuk mencabut perjanjian Wuhu. Yujing pun menjelaskan ada satu cara untuk mencabutnya, yaitu harus menandatangani surat hidup dan mati. Lin Peng harus mengalahkan 5 ketua sekte besar dalam satu arena. Dari dulu hingga kini belum pernah ada yang berani menantangnya karena berisiko sangat tinggi. 就得签下生死状。若是想要解决五仇，此事过于凶险，一一挑战50联盟5大长，就没有人挑战过。若是挑战成功了，便可解除五仇。 死又何惧？只要能够解除五仇，喂，告辞。 Suju berusaha keras mencari cara untuk mengobati penyakit aneh yang diderita Yujing. Seluruh tubuh Yujing tak ada yang terluka, semua normal. Namun bagian dadanya sering sakit berlebihan. Suju pun mengumpulkan semua referensi ilmu tabib yang dimilikinya. Setelah lama mencari, akhirnya Suju berhasil menemukan ciri-ciri yang diderita Yujing. Ternyata Yujing terkena racun cinta yang dibuat khusus untuk memisahkan pasangan. Namun sayangnya pada kitab tersebut tak ada cara mengobatinya. Suju akan berusaha mencari cara sendiri. Namun saat keluar, mereka terkejut melihat Yujing sedang bersama Baiwan. 是啊，好不容易一切太平。没事。可是没有，可是快陪我抽。 Jansan menjelaskan bahwa Yujing terkena racun cinta yang mematikan. Jika dibiarkan akan merusak jantung hingga tewas. Jadi untuk sementara harus berpisah dengan Baiwan sebelum mendapatkan penawarnya. Namun Yujing menolak karena akan menyakiti Baiwan dan harus merahasiakannya dari Baiwan. Sementara Suju berusaha menghalangi Baiwan agar tak bertemu Yujing. Namun saat Suju akan pergi, tak sengaja menjatuhkan kitabnya. Baiwan terkejut setelah membacanya. Kini dia mengetahui racun cinta yang diderita Yujing. Malam harinya, Baiwan menemui Yujing yang terlihat sedang menahan rasa sakitnya setiap kali bertemu dengan Baiwan. 是不是身体不舒服？阿成，你中了毒，我看了医书了。我是中了情毒，你现在要离我而去吗？我忍过最蚀骨的痛，不要再离开我了，好吗？好，阿成，阿成，阿成。 Yujing tak sadarkan diri karena racunnya semakin keras bereaksi. Jansan menjelaskan dia terkena racun saat bertarung dengan King Yun dalam turnamen Wuhu. King Yun sengaja meracuni Yujing untuk memisahkannya dari Baiwan. 是在五湖会上的时候就被人下了毒。不是秦云，就是景渊。放心吧，一定会有办法的。已经飞鸽传书，去问爷们所有长老了。 Lin Peng mengambil risiko tinggi demi Muki. Dia mendatangi arena Wuhu dan menantang 5 ketua sekte besar. Tak lama undangan pun tiba kepada ketua Yin. Muki terkejut ternyata Lin Peng harus mengalahkan 5 ketua sekte jika ingin mencabut perjanjian Wuhu. 胡庄那边发来急信，说是要解除五仇。哎呀，解除五仇！阿树哥哥果然言出必行。哎，这个臭小子他怎么这么傻呀？他要同时挑战武林联盟的5大掌门，这可是要立下生死状的，还没有谁敢挑战。傻是傻了点，还挺有血性。 dia自有分寸。 Muki berdiri di hadapan seluruh ketua sekte besar termasuk orang tuanya. Dia menyatakan keinginannya untuk mencabut perjanjian Wuhu dan telah siap menghadapi 5 ketua sekte. Yang akan melawan pertama adalah ayahnya sendiri. 此举的决心到底有多强？来吧，出招吧！孩儿无礼了。风，对阵桃源谷谷主。 父亲，既然你有了方才那般觉悟，那我绝不阻挠你2人。为父答应，我认输了。多谢父亲成全。桃源谷，玉林丰盛。 Dengan mengejutkan, sang ayah menyatakan kalah sebelum bertanding.
Melihat kegigihan putranya, dia telah merestui hubungannya dengan Muki. Begitu juga dengan 3 ketua sekte lainnya, mereka memutuskan untuk mengalah. Namun yang terakhir ketua sekte Yin, dia akan memberikan sedikit pelajaran kepada Lin Peng demi kebaikan putrinya, agar kedepannya tak bermasalah lagi, dan Lin Peng bisa melindunginya dari apapun termasuk peraturan sektenya sendiri. 导演谷玉林峰，第一拳是为了秋儿。你居然来真的！第3拳，爹，你不要再为难阿树哥哥了。但是我与阿树哥哥是真心相爱。夫妻和顺，百事不生吗？是，再也不会闹什么和离，绝对不会。再有什么问题啊？那自然是我的错。认输了，是吧，各位？五湖会特此宣布，作废了。King Yun yang kini sudah menjadi ketua sekte 9 dirasuki amarah yang besar. Tak lama muncul Suyi membuat 3 prajuritnya yang ingin melarikan diri dari sekte. Setelah mengetahui bahwa sekte 9 dalang dari semua kejahatan, King Yun pun semakin murka. 现在就可以走。尊上还未得到那2页经书，不可即时冒进，否则不宜动用蒲元真经的功夫。要身体要紧，我自有办法解决魔功反噬。 Saat Yujing sedang bersama Baiwan, tiba-tiba muncul King Yun. Ternyata King Yun dapat mengendalikan racun dalam tubuh Yujing hingga kesakitan tak berdaya. King Yun pun membawa Baiwan pergi, dan Yujing tersadarkan diri. Baiwan dibawa kembali ke gubuk rahasianya. Setelah Baiwan sadar, King Yun pun menghampirinya. Dia marah dan mengancam Baiwan untuk tetap tinggal bersamanya. Dan tiba-tiba Yujing muncul. 我和阿初的家，你怎么敢来这里？ Yujing murka hingga membuat King Yun dan Suju terluka parah. Dan mengejutkan, King Yun kini tak bisa melihat lagi dan tenaga dalamnya sudah hancur oleh pukulan Yujing. Yujing pun memaafkan mereka, tak menghabisinya. Lalu Baiwan memutuskan hubungan dengan Sekte 9 termasuk King Yun dan melebur nama Acu yang dulu dipakai saat berada di Sekte 9. Namun setelah Yujing dan Baiwan pergi, tiba-tiba... 你为什么不反抗？对不起啊。King Yun memutuskan untuk mengakhirinya. Sementara Yujing dan Baiwan masih dalam perjalanan menuju sektenya. Terlihat Yujing kesakitan karena racun dalam tubuhnya semakin keras menyerang. 阿哲，你怎么不走了？ Yujing kini sudah berada di sektenya. Suju menjelaskan bahwa racun cinta kini sudah menghilang dari tubuh Yujing. Racun tersebut dikendalikan oleh orang yang meracuninya. Jika racunnya hilang, dipastikan orang yang telah meracuninya sudah tewas. Yujing masih tersadarkan diri akibat dari bekas luka racun yang sudah mengenai jantungnya. 百万，卓卓，你们的情毒也解除了。屈原主体内的毒虫已经死，所以只能等屈原主自己醒来了。余毒已经狠狠伤及了屈原主的心脏，他一定会醒过来的。走吧。 Setelah lama menunggu, akhirnya Yujing sadar dari komanya. Baiwan bahagia karena Yujing telah melalui masa kritisnya. Keesokan harinya, Yujing dan Baiwan memasuki aula sekte yang disambut oleh para pelayan dan pengawalnya. Sejak saat itu, Baiwan resmi menjadi nyonya ketua sekte Tingkin. Mereka hidup bahagia dan harmonis, tak ada penghalang ataupun pengganggu. Kini Baiwan yang mengatur semua keuangan sekte dan permasalahan kecil intern sekte. Sedangkan Yujing sebagai ketua sekte menjaga dan melindungi sekte dari ancaman luar. 以后院里的所有银钱买卖，院主夫人。 都交由夫人负责。是。从今往后，我们听琴院，咱们山下租地的农户，也都由夫人负责。
Suyi membubarkan Sekte 9, kini dia menampung anak jalanan yang tak punya rumah dan orang tua. Dia mengajari dan mendidik mereka untuk menjadi orang baik. Mereka pun hidup bahagia di tempat peninggalan King Yun. 来，这你最爱吃的，我一直都记得。我把这些孩子接到这儿来后，不会再重复我们的命运了。好了，你们两个别跑了。 Begitu juga dengan Lin Peng dan Muki, akhirnya mereka hidup bersama tanpa terhalang perjanjian lagi. Dan tiba-tiba sang ibu muncul dengan raut wajah juteknya. Lin Peng disuruh keluar yang sontak saja membuat mereka berdua ketakutan. Namun ternyata sang ibu kini sudah berubah total. Dia menyukai tulisan cerita karya Muki. Kedatangannya untuk meminta kelanjutan alur ceritanya. Muki pun lega dan Lin Peng bahagia mendengarnya. 你想看，那我就快快写了。母亲，你不要生气了嘛。我看画本的事情，千万不能让老爷知。天知地知，您知我。你看，还有这段。 Dan singkat cerita, setelah sekian lama berpisah, mereka akhirnya berkumpul kembali, termasuk Suju dan Jansan yang sudah menjadi suami istri. Mereka hidup damai dan bahagia. Dunia persilatan pun tak ada gangguan, semua menjalani kehidupannya dengan tentram, dan kisah film pun berakhir. 你现在可是堂堂。走。